Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifian Hakim Asyauqi dengan akhiran NIM 088 dari Universitas Sriwijaya Angkatan 2023. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil literatur review saya untuk tugas Machine Learning L1 tahun 2025. Literatur review ini akan mengangkat tema peningkatan konsep dari Smart Farm. Kali ini saya akan membahas 4 jurnal dan artikel mengenai konsep dari Smart Farm ini. Yang pertama adalah Smart Agriculture Monitoring System yang ditulis oleh Raja Pravin KN dari Journal of the Gujarat Society, volume 21, isu 9 dari page 1859 hingga page 1861 tahun 2019. Kemudian yang kedua adalah Big Data in Smart Farming, a review yang ditulis oleh Jack Wolford et al. Yang ditulis pada artikel Agricultural System, volume 153, page 69 hingga 80. Kemudian ada A Cloud-Based Farm Management System, Architecture and Implementation, yang ditulis oleh Alexandros Kalaksilos et al. Pada Computers and Electronics in Agriculture, volume 100, page 188 hingga page 168 hingga page 179. Kemudian yang terakhir adalah Machine Learning Application on Agricultural Datasets for Smart Farm Enhancement, yang ditulis oleh Fabrizio Ballucci et al. Pada Jurnal Machines volume 6, isu 3, artikel 38, page 1 hingga 22. Yang pertama akan saya bahas adalah Smart Agriculture Monitoring System, yang ditulis oleh Raja Pravin KN. Penelitian ini berdasarkan pada teori Internet of Things atau IoT dan embedded system yang diterapkan pada bidang pertanian. IoT sendiri merupakan konsep konektivitas antar perangkat fisik yang dilengkapi sensor, actuator, dan jaringan komunikasi untuk mengumpulkan serta bertukar data secara otomatis. Dalam konteks pertanian sendiri, IoT berfungsi untuk memantau parameter lingkungan seperti suhu, kelembapan, intensitas cahaya, kadar air tanah secara real-time dengan sistem tertanam. Raspberry Pi dapat mengirim data melalui cloud server guna dilakukan analisis dan kontrol secara jarak jauh. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada teori otomasi cerdas atau smart automation yang bertujuan untuk mengurangi intervensi manusia dan meminimalkan kesalahan dalam proses pertanian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan eksperimental design dan merancang dan mengimplementasikan sistem pemantauan pertanian otomatis berbasis Raspberry Pi. Sensor kelembapan, tanah, suhu, dan cahaya dihubungkan ke microcontroller yang mengirimkan data ke cloud database. Raspberry Pi kemudian mengolah data secara lokal dan melakukan tindakan otomatis seperti menyalakan pompa air jika kelembapan tanah berada di bawah ambang batas. Data juga kemudian dikirimkan ke aplikasi Android agar petani dapat memantau kondisi lahan secara jarak jauh. Data yang diambil oleh Android tersebut adalah data yang dikirimkan ke cloud storage tadi. Algoritma dasar yang digunakan adalah logika kendali basis ambang batas atau threshold-based control. Saat data sensor menunjukkan nilai di bawah ambang tertentu, misalnya kelembapannya ada di bawah 30%, maka sistem otomatis akan menyalakan pompa air melalui selang. Optimasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah mengintegrasikan cloud storage untuk efisiensi data, serta menambahkan modul GPS dan Android app agar proses pemantauan jauh lebih tepat dan akurat. Hasil menunjukkan sistem bahwa dapat beroperasi secara otomatis dan menurunkan kebutuhan tenaga manusia. Pemantauan real-time melalui aplikasi Android membantu petani menjaga stabilitas kondisi lahan dan meningkatkan produktivitas dari pertanian. Penelitian ini membuktikan bahwa penerapan IoT dalam smart farm dapat meningkatkan efisiensi pengolahan lahan, terutama otomatisasi irigasi dan pemantauan kondisi lingkungan. Integrasi cloud dan sensor juga memungkinkan sistem bekerja secara adaptif,
menciptakan landasan penting bagi penerapan machine learning di masa depan. Kemudian, yang kedua adalah Big Data in Smart Farming, a review, yang ditulis oleh Jack Wolford et al. Penelitian ini mengemukakan bahwa teori Big Data Analytics dan Cyber Physical System atau CPS dalam konteks smart farming. Big Data didefinisikan sebagai kumpulan data yang memiliki karakteristik 5V, yaitu volume, velocity, variety, veracity, and value, yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Nah, dalam smart farming, data besar dihasilkan oleh berbagai sumber seperti sensor tadi, citra satelit, laporan cuaca, serta sistem informasi pasar. Sedangkan, konsep dari CPS atau Cyber Physical System menjelaskan integrasi erat antara komponen fisik seperti tanaman, lahan, dan juga sensor, dengan sistem komputasi yang dapat menganalisis data tersebut secara real-time. Dengan penggabungan kedua faktor ini, petani dapat mengoptimalkan proses produksi melalui prediksi kondisi cuaca, deteksi penyakit, tanaman, dan perencanaan irigasi yang presisi. Penelitian ini adalah kajian literatur sistematik atau systematic literature review. Penulis menganalisis lebih dari 600 publikasi dari tahun 2010 hingga 2015 menggunakan database Web of Science dan Scopus. Kemudian menyeleksi 114 artikel relevan dan dikembangkan dengan conceptual framework untuk mengklarifikasi penerapan big data dalam smart farming berdasarkan proses pertanian, manajemen data, dan jaringan pemangku kepentingan. Algoritma tidak menggunakan algoritma komputasi spesifik, namun menjelaskan penerapan analitik big data seperti predictive modeling, data mining, dan cloud-based decision support system dalam smart farming. Optimasi yang dilakukan adalah melalui integrasi big data dengan IoT dan cloud computing untuk mengurangi waktu pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi dari operasional pertanian smart farm. Studi ini menyoroti bahwa big data merupakan mengubah hubungan ekonomi antara petani, perusahaan, teknologi, dan institusi publik. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi privasi data, kepemilikan data, dan kebutuhan model bisnis baru dalam rantai pasok pertanian. Penelitian ini juga menegaskan bahwa big data menjadi penghubung utama antara IoT dan machine learning dalam smart farm. Kemudian yang ketiga, A Cloud-Based Farm Management System Architecture and Implementation, yang ditulis oleh Alexandros Kalatsilos et al. Teori utama yang dilakukan pada cloud computing yang digunakan adalah cloud computing, architecture, dan service-oriented architecture atau SOA. Nah, dalam cloud computing, sumber daya seperti penyimpanan, pemrosesan data, dan perangkat lunak disediakan sebagai layanan melalui jaringan internet. SOA mendukung interoperabilitas antar aplikasi melalui komponen berbasis modular berbasis atau API. Nah, konsep ini diterapkan dalam pertanian melalui Farm Management Information System atau FMIS, yaitu sistem yang mengintegrasikan berbagai layanan mulai dari pemantauan lahan hingga analisis hasil panen ke dalam satu platform yang berbasis cloud. Penelitian ini juga mengadopsi teori Future Internet atau FIWARE yang menekankan bahwa genetic enablers untuk pengembangan aplikasi pertanian dengan skalabilitas tinggi dan kolaborasi lintas layanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan design dan implementation dengan mengembangkan 100 arsitektur FMIS berbasis cloud. Sistem kemudian diuji oleh pengguna akhir seperti petani dan pengembang aplikasi untuk dievaluasi kinerjanya, kemudahan penggunaan, dan kemampuan integrasi layanan dasar. Algoritmanya tidak menggunakan algoritma analitik khusus, namun menggunakan API modular berbasis middleware untuk komunikasi antar layanan cloud. Optimasi yang dilakukan adalah melalui service dan service marketplace yang menggunakan
yang memungkinkan pengguna untuk memilih dan menggabungkan antar pelayanan pertanian sesuai kebutuhan. Mekanisme network fault adaptation juga diimplementasikan agar sistem dapat stabil walaupun koneksinya terganggu. Sistem ini terbukti fleksibel dan hemat biaya bagi petani kecil karena mereka dapat mengakses layanan pertanian canggih tanpa membeli perangkat yang mahal. Penelitian ini memperkuat dasar integrasi antara IoT, cloud, dan ML dalam smart farm dengan menyediakan infrastruktur cloud dan fleksibel data dari sensor IoT dapat diulah secara terpusat dan analitik menggunakan model machine learning di masa depan. Dan yang terakhir, ada jurnal Machine Learning Applications on Agricultural Dataset for Smart Farm Enhancement yang ditulis oleh Fabrizio Balducci et al. Penelitian ini berlandaskan pada teori machine learning dan data-driven agriculture, di mana algoritma pembelajaran mesin digunakan untuk menganalisis dan mengekstraksi pola dari data pertanian. Machine learning memungkinkan sistem belajar dari data historis tanpa pemrograman eksplisit, menghasilkan model prediktif yang mendukung keputusan dari petani. Dalam konteks smart farm, machine learning diterapkan untuk memprediksi hasil panen, memperbaiki data sensor yang hilang, dan mendeteksi kerusakan sistem monitoring. Nah, pendekatan ini juga merupakan bagian dari transformasi digital pertanian menuju sistem yang adaptif dan otomatis. Penelitian menggunakan pendekatan eksperimental. 3 dataset digunakan, yaitu pertama, dataset dari sensor lingkungan, kedua, data CNR ilmiah, dan yang ketiga adalah statistik ISTAT. Peneliti menerapkan dan membandingkan berbagai model supervised learning untuk tugas prediksi, hasil panen, rekonstruksi data hilang, dan deteksi sensor yang sudah rusak. Algoritma yang dilakukan meliputi decision tree, KNN atau K nearest neighbor, neural network, dan polynomial regression. Optimasi yang dilakukan adalah dengan mengatur parameter model, learning rate, depth, dan key value dapat melakukan validasi silang untuk meningkatkan akurasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa neural network memberikan performa terbaik dalam memprediksi hasil panen. Machine learning terbukti efektif meningkatkan efisiensi, memperbaiki data sensor yang hilang, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data di pertanian digital. Hasil menunjukkan bahwa machine learning memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan smart farm dengan memanfaatkan data dari IoT. Baik, dari keempat jurnal tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pertama, IoT berperan sebagai penghasil data real-time dari lapangan, yaitu melalui sensor dan segalanya. Cloud computing berfungsi sebagai penyimpanan dan pemrosesan terpusat yang membuat data IoT tadi dapat diakses dan dianalisis. Yang ketiga, Big Data memberikan kerangka kerja agar data dalam jumlah besar dapat dikelola dengan baik. Yang keempat, dan yang terakhir adalah machine learning mengolah seluruh data tersebut untuk membuat sistem lebih prediktif, canggih, dan juga otomatis. Dengan menggabungkan seluruh teknologi ini, konsep smart farm berkembang dari yang awalnya hanya monitoring otomatis menjadi sistem pertanian yang adaptif, berbasis data, dan didorong oleh kecerdasan buatan. Hasil literatur ini menunjukkan bahwa masa depan pertanian sangat bergantung pada integrasi IoT, cloud, big data, dan juga machine learning. Sekian presentasi saya untuk tugas kali ini. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.